Yo, what's up para Bujang people sekalian? Kembali lagi bersama admin Bujang di sini. Nah, kita akan melanjutkan cerita dari komik Doomsday Clock. Setelah sebelumnya di isu ketiga dan 4, kita diperlihatkan Batman yang menipu Rorschach dan mengurungnya di Arkham Asylum. Lalu kita juga diperlihatkan mengenai masa lalu dari Rorschach kedua ini, sampai Rorschach kedua ini berhasil kabur dari Arkham Asylum bersama seorang Chiwi. Nah, bagaimana kelanjutan dari cerita Doomsday Clock ini? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Di sebuah rumah sakit, Ozymandias sedang terkapar lemah akibat baku hantamnya dengan The Comedian. Namun untungnya dirinya masih bisa selamat. Di situ juga ada pihak kepolisian yang berjaga di ruangan Ozymandias ini. Karena kepolisian mengira kalau Ozymandias ini telah melakukan upaya pembunuhan terhadap Lex Luthor sambil menggunakan kostum seperti piyama emas dan jubah ungu. Ya, mereka mengira kalau Ozymandias ini mirip seperti Batman, orang tanpa kekuatan super dan menggunakan kostum untuk beraksi. Lalu saat kondisi Ozymandias ini mulai stabil, dokter yang merawatnya pun meninggalkan ruangan tersebut. Tak lama kemudian, Ozymandias ini pun terbangun dari pingsannya dan sadar kalau dirinya itu terborgol di tempat tidur. Lalu tiba-tiba saja alat pengukur detak jantung Ozymandias ini berbunyi dengan keras, tanda jantung Ozymandias ini telah berhenti berdetak. Polisi yang mendengar suara alat tersebut pun langsung masuk ke ruangan Ozymandias dan panik. Namun tak lama kemudian mereka sadar kalau alat tersebut telah terlepas dari tubuh Ozymandias. Ozymandias sengaja melepaskan alat itu dari tubuhnya supaya dia bisa membuat kedua polisi ini masuk ke sana dan diam-diam mengambil kunci borgolnya dari polisi tersebut. Setelah lepas dari borgol, Ozymandias dengan sopan meminta para polisi ini untuk menyerahkan seragam mereka kepada dirinya. Kemudian di rumah sakit tersebut juga ada televisi yang sedang menampilkan siaran berita mengenai dua metahuman Amerika yang bernama Hulk dan Dove sedang ditahan oleh pasukan Rusia, Rocket Red Brigade. Mereka berdua ditahan karena dicurigai terlibat dalam serangan teroris separatis Chechen. Lalu kita kembali ke Ozymandias yang berjalan menggunakan seragam polisi sambil menyandra seorang polisi di sana. Ozymandias bertanya di mana Bombastis berada. Bombastis ini adalah kucing kesayangan Ozymandias ini yang dia bawa sebagai kompas untuk menemukan Dr. Manhattan. Kemudian Ozymandias diantarkan oleh polisi tadi ke sebuah mobil di mana kucing dan seragamnya ini berada. Ozymandias pun menggunakan mobil itu untuk pergi dari rumah sakit tersebut. Kemudian scene berpindah ke Daily Planet. Di situ, Louis sedang protes kepada atasannya. Karena atasannya ini seenak jidatnya mengubah judul berita yang ditulis oleh Louis. Atasannya ini menulis judul berita tentang metahuman yang mengirim pembunuh untuk membunuh Lex Luthor. Sedangkan Louis sendiri tidak pernah mengatakan hal demikian. Atasannya beralasan kalau hal itu dilakukan untuk meningkatkan penjualan berita dari Daily Planet. Apalagi saat ini orang-orang mulai kehilangan kepercayaan terhadap para metahuman. Louis pun emosi lalu keluar dari ruangan atasannya itu, lalu pergi ke tempat Clark. Clark yang mendengar Louis marah-marah berusaha menenangkan Louis ini sambil fokus melihat berita di TV. Berita di televisi menampilkan metahuman asal Rusia yang bernama Mikhail Arkadian alias Pozak. Pozak melakukan konferensi pers dan mengatakan dirinya bukanlah buatan pemerintah seperti metahuman kembarannya yaitu Firestorm di Amerika. Dia mengatakan bahwa dirinya ini mendapatkan kekuatan karena efek kecelakaan di Chernobyl dan berubah menjadi Pozak, seorang metahuman yang sangat kuat dan sangat setia kepada negaranya Rusia. Louis yang juga melihat berita tersebut berkata kepada Clark kalau ada orang di balik The Superman Theory ini. Dan Louis merasa kalau dirinya itu tahu siapa orang tersebut. Lalu scene berpindah ke sebuah toko baju, yang di sana Rorschach dan Chiwi yang menolongnya kabur dari Arkham Asylum sedang menjara baju untuk mereka kenakan. Sambil mencari-cari baju, mereka pun berbincang-bincang. Di sini, si Chiwi memperkenalkan dirinya sebagai Saturn Girl, dan dia mengatakan kalau dia ini bisa membaca pikiran orang lain. Kemudian Saturn Girl ini mengatakan kalau dia mau menolong Rorschach ini menemukan Dr. Manhattan karena dirinya suka membantu orang lain. Rorschach pun bertanya apakah Saturn Girl ini punya ide untuk menemukan keberadaan dari Dr. Manhattan. Saturn Girl ini pun menjawab kalau dia punya ide, yaitu mereka membutuhkan sebuah cahaya besar yang menakjubkan. Kemudian kisah berlanjut di mana Presiden Rusia yaitu Pak Putin
sedang berbicara kepada media sambil memperkenalkan para metahuman Rusia yang disebut sebagai People Heroes. People Heroes ini diklaim bisa mengatasi ancaman dari metahuman bikinan Amerika. Kemudian berita Putin tersebut disaksikan oleh 2 orang lanjut usia di sebuah panti jompo. Terlihat juga petugas panti jompo di situ sedang membawakan makanan kepada Johnny Thunder. Namun saat ruangan Johnny Thunder ini dibuka, ternyata ruangannya itu kosong. Rupanya si Johnny Thunder ini telah kabur dengan cara turun lewat jendela menggunakan kain spray dan selimutnya. Para petugas pun berspekulasi kalau Johnny Thunder ini belumlah jauh dari sana, karena si Johnny ini sudah berusia 102 tahun dan fisiknya itu sedang lemah. Lalu scene berpindah ke dalam adegan di dalam film Adjournment, di mana adegan di film tersebut menunjukkan detektif yang sedang melakukan proses penyelesaian kasus pembunuhan. Dia melakukan interogasi kepada orang-orang yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan. Kemudian kita berpindah ke Johnny Thunder yang kabur tadi. Dia sedang berada di stasiun kereta api dan bermaksud untuk pergi ke Pittsburgh. Namun uang si Johnny ini sepertinya tidak cukup untuk membeli tiket untuk ke sana. Karena menghambat antrian, orang yang di belakang Johnny ini pun marah-marah dan menyuruh Johnny minggir dari antrian. Namun Johnny malah berkata kalau dia sedang mencari lampu ajaib temannya. Temannya Alan sudah menghilang, namun lampu ajaibnya ada di sini. Dia harus menemukan lampu ajaib itu, menemukan Jen, dan menemukan temannya karena Johnny ini tidak mau sendirian lagi. Bosan mendengar ocehan Johnny ini, orang yang di belakangnya ini membentaknya untuk segera pergi dari situ. Johnny pun akhirnya keluar dari stasiun dan naik bus untuk pergi ke Pittsburgh. Di tempat lain, Ozymandias yang mengendarai mobil dari rumah sakit tadi sampai ke All Ship. Dan saat dia masuk ke dalam All Ship, dia sadar kalau Marionette dan Mime telah menghilang. Dan juga Ozymandias ini telah ditunggu oleh Batman yang sudah duduk santai di dalam All Ship tersebut. Lalu scene berpindah ke bar tempat Marionette dan Mime tadi membantai anak buah Joker. Di situ, The Comedian memeriksa mayat anak buah Joker tersebut sambil menghisap rokoknya. Polisi yang datang ke tempat tersebut pun mengira kalau The Comedian lah yang telah membunuh orang-orang itu. The Comedian dengan santuinya mengatakan kalau dia bukanlah orang yang telah membunuh para preman-preman ini. Dan jika polisi ini masih bersikeras untuk menahan dirinya, maka The Comedian ini akan menggorok leher kedua polisi itu. Kedua polisi ini pun terdiam dan tidak melawan saat The Comedian ini meninggalkan bar tersebut. Lalu cerita berlanjut di mana Marionette dan Mime sedang menyiksa salah seorang anak buah Joker untuk mengetahui di mana keberadaan Joker ini. Anak buah Joker ini pun mengatakan kalau dia tidak tahu di mana Joker berada sekarang. Tapi dia mengatakan kalau Joker punya pertemuan di cahaya malam ini. Marionette pun bertanya, apa itu cahaya? Anak buah Joker ini pun menunjuk ke langit sambil berkata, itu dia. Ternyata Joker dan anak buahnya akan berkumpul malam ini di tempat bat sinyal dihidupkan. Kemudian balik lagi ke All Ship, di mana Batman bertanya kepada Ozymandias, apa tujuannya datang ke dunia ini? Ozymandias pun menjawab, kalau dia tidak ingin membuat masalah di dunia yang dia datangi ini. Lalu kemudian polisi datang ke tempat All Ship tersebut sambil menyuruh Ozymandias dan Batman keluar dengan mengangkat tangan. Ozymandias pun menyalakan All Ship dan terbang dari tempat itu bersama Batman. Namun polisi tidak menyerah dan mengerahkan helikopter untuk mengejar mereka. Lalu di televisi tampak Firestorm sedang berbicara kepada media kalau dirinya itu bukanlah metahuman yang mendapatkan kekuatan dari proyek rahasia pemerintah, melainkan akibat efek sebuah kecelakaan. Firestorm mengatakan kalau The Superman Theory itu adalah sebuah omong kosong. Namun berbeda dengan Firestorm, Killer Frost malah mengatakan kalau Firestorm itu adalah salah satu dari metahuman bikinan proyek rahasia pemerintah, sama halnya seperti Metamorpho, Man-Bat, Clayface, dan dirinya sendiri. Lalu di berita tersebut juga menampilkan seorang jurnalis yang ditahan oleh teroris King Cobra di Kandak, dan jurnalis itu akan dieksekusi mati. Lalu tiba-tiba ada kilatan petir yang lewat dan teroris tadi pun tewas dengan kepalanya yang terputus dari badan. Ya, jurnalis ini telah diselamatkan oleh Black Adam. Lalu cerita berlanjut di mana di kota Gotham orang-orang turun ke jalanan membuat kerusakan dan kekacauan. Sementara Batman dan Ozymandias terbang di atas mereka. Di dalam All Ship, Batman mengatakan kalau tindakan jahat dari Ozymandias ini yang telah membunuh jutaan orang untuk membuat ilusi perdamaian harus dihentikan sekarang.
Ozymandias pun mengerti kalau Batman sedang menyalahkan dirinya atas kacaunya dunianya ini. Namun, Ozymandias berkata kalau kekacauan di dunia Batman ini, tepatnya di kota Gotham ini, adalah tanggung jawab dari Batman itu sendiri. Di mana orang-orang di bawah mereka itu menyalahkan Batman karena membuat dunia mereka terasa seperti neraka. Selanjutnya, scene berpindah ke Lex Luthor yang didatangi oleh Lois Lane. Lois di sini bertanya kepada Luthor, apa yang dia perbuat mengenai The Superman Theory. Luthor pun menjawab kalau dirinya tidak terlibat apapun dengan agenda pemerintah, dan dirinya juga menentang mengenai The Superman Theory. Namun di sisi lain, Luthor ini juga senang berbagi mengenai apa yang dia temukan seputar The Superman Theory ini. Luthor mengatakan kalau orang yang menciptakan metahuman untuk pemerintah itu adalah seorang metahuman juga, dan Luthor tidak tahu nama orang itu ataupun informasi lebih tentang orang itu. Tapi Luthor tahu kalau orang itu adalah anggota dari Justice League. Superman yang menguping pembicaraan mereka dari atas langit pun mengeluarkan ekspresi yang tidak terlihat bahagia. Ya, entah karena ada anggota Justice League yang menjadi dalang The Superman Theory, atau entah karena kekasihnya yang malah berdua dengan musuh bebuyutannya. Lalu scene berpindah ke Johnny Thunder, di mana dia telah sampai ke Pittsburgh menggunakan sebuah bus. Kemudian Johnny ini pun masuk ke sebuah pabrik yang sudah terbengkalai. Saat sedang berkeliaran di pabrik tersebut, Johnny ini malah dipalak oleh preman yang kebetulan lewat di sana. Johnny pun melawan dan lari masuk ke dalam pabrik. Di dalam pabrik, Johnny menemukan lampu ajaib yang dia cari. Ternyata lampu yang dia cari adalah lentera Green Lantern. Namun di saat itu juga, preman yang mengejarnya berhasil memukul Johnny ini sampai tumbang dan mengambil lentera tadi. Dan kemudian akan memukulkan lentera ini ke kepala Johnny. Tiba-tiba, tangan preman ini pun dipukul sampai patah oleh seseorang. Ternyata Rorschach dan Saturn Girl juga tiba di sana. Rorschach pun menghajar preman tadi, sementara Saturn Girl mencoba menenangkan Johnny. Setelah mengajar preman tadi, Rorschach pun bertanya apa sebenarnya lentera yang ada di tangannya ini. Kemudian kita kembali lagi ke Allship, di mana Ozymandias akan menyerang polisi yang mengejarnya menggunakan helikopter. Namun Batman di sini malah menghentikan Ozymandias yang akan menyerang polisi itu. Karena terganggu oleh Batman, kendali Allship pun menjadi tidak stabil dan menabrak bangunan. Di waktu bersamaan, Marionette dan Mime sampai ke atas sebuah bangunan tempat Bat Signal dihidupkan. Tampak di sana Komisaris Gordon sedang dikeroyok oleh anak buah Joker. Dan dari atas bangunan itu terlihat Allship yang sedang oleng. Di dalam Allship yang oleng tersebut, Batman dan Ozymandias masih sempat-sempatnya beradu bacot sambil mendengarkan sebuah berita di televisi yang ada di dalam Allship itu. Di mana berita tersebut menampilkan Black Adam yang mengatakan kalau di daerah kekuasaannya yaitu Kahndaq akan terbuka untuk semua metahuman yang sedang diburu oleh negaranya dan tidak ada tempat lagi untuk pergi. Black Adam mengatakan kalau dirinya akan menerima dengan hangat para metahuman tersebut. Kemudian saat itu juga Ozymandias membuka pintu Allship hingga Batman ini terjun bebas ke arah kerumunan orang-orang yang sangat membenci dirinya. Batman pun mengeluarkan alat berayunnya dan mencoba berayun. Namun jubahnya berhasil digapai oleh orang-orang di bawahnya hingga Batman ini pun terjatuh dan dikeroyok habis-habisan. Tak jauh dari tempat Batman dikeroyok massa, Bat Signal jatuh dari atas gedung dan menimpa orang-orang yang ada di bawahnya hingga tewas. Sedangkan di atas gedung, Marionette dan Mime akhirnya bertemu dengan Joker. Dan di situ juga, anak buah Joker ini membawakan Batman yang sudah lemas terkulai ke hadapan Joker. Dan isu kelima pun berakhir di sini. Kemudian kita lanjut ke isu ke-6. Di sini kita diperlihatkan mengenai masa lalu dari Marionette dan Mime. Marionette pada saat masih kecil tinggal bersama bapaknya yang seorang pembuat boneka tali. Namun kehidupan bersama bapaknya ini tidaklah berjalan mulus. Hal ini karena mereka ini adalah imigran, maka orang yang memasukkan mereka ke negara tersebut bertindak sewenang-wenang terhadap mereka berdua. Kemudian pada suatu hari, Marionette melihat seorang anak dari toko kaca yang ada di depan toko bonekanya tertunduk diam dan lesu. Marionette pun menyemangati bocah itu dengan permainan boneka talinya. Dan dari situlah Marionette dan Mime ini mulai berteman. Kemudian kisah berlanjut saat Marionette ini diganggu oleh anak-anak di sekitar rumahnya. Dan anak-anak itu menghina bapaknya Marionette ini. Marionette ini pun ngamuk dan mengajar mereka semua. Namun Marionette kalah jumlah dan dipukul sampai roboh ke tanah. Di tengah pembulian tersebut, Mime datang sambil memukul botol kaca ke kepala anak-anak tadi.
Disinilah combo marionet dan mem pun dimulai. Mereka berdua mengajar anak-anak tadi tanpa belas kasihan. Kemudian setelah kejadian itu, marionet dan mem ini bertambah dekat dan akrab. Nah, satu hari datanglah dua polisi yang mana mereka ini ternyata adalah orang suruhan dari bos yang telah memasukkan marionet dan bapaknya ke negara tersebut. Oleh karena itu, bos ini melakukan semacam pungli secara rutin kepada bapak marionet ini. Awalnya bapak marionet ini menolak dan dihajar oleh dua polisi tersebut. Dan juga marionet juga akan dibawa pergi oleh kedua polisi ini. Namun kedua polisi ini berhenti saat polisi ini menemukan uang yang disimpan oleh bapak marionet di dalam boneka talinya. Beberapa hari setelah kejadian itu, bapak marionet ini pun bunuh diri dengan cara gantung diri. Marionet yang melihat hal itu pun menangis sambil memeluk jasad dari bapaknya itu. Di saat itu juga, kedua polisi kemarin datang lagi ke tempat marionet dan juga terkejut melihat keadaan di sana. Marionet yang marah karena kedua polisi ini adalah penyebab bapaknya gantung diri, mengambil sebuah gunting dan menusuk leher salah seorang polisi itu. Teman polisi itu pun menarik dan melempar marionet, lalu mengeluarkan pistolnya dan bermaksud membunuh marionet ini. Kemudian dari dalam kegelapan muncullah mem yang melompat dan menggigit tangan polisi tadi. Marionet yang bangkit lalu mengambil benang dan mencekik polisi tadi sampai polisi itu pun tewas. Kemudian setelah kejadian itu, marionet dan mem pergi hidup berdua di jalanan dan saling melindungi satu sama lain. Lalu kita kembali lagi ke masa sekarang, di mana marionet dan mem sedang bersama Joker yang mendorong Batman ke suatu tempat di dalam gorong-gorong. Ternyata mereka pergi ke suatu tempat, di mana di tempat itu sedang berlangsung sebuah pertemuan antar para penjahat super. Di situ terlihat The Rider sedang berbicara mengenai mereka harus bersatu dalam beraksi, karena sekarang sudah tidak aman lagi untuk beraksi sendirian. Para penjahat juga berdebat mengenai The Superman Theory, dan mencurigai ada di antara mereka yang merupakan anak buah pemerintah. Kemudian muncul juga perdebatan tentang mereka harus pindah ke Kandak agar mendapatkan perlindungan seperti yang dikatakan oleh Black Adam. Di tengah diskusi panas tersebut, Joker masuk sambil membawa Batman dan memperkenalkan marionet serta The Mime ini. Para penjahat yang melihat Joker membawa Batman pun mulai bertanya-tanya siapa Batman ini sebenarnya. Dan di antara mereka ada yang berniat membuka topeng Batman ini. Namun The Riddler menegaskan mereka harus fokus dulu terhadap permasalahan utama mereka mengenai The Superman Theory dan memastikan tidak ada anak buah pemerintahan di antara mereka. Kemudian Penguin dengan santuinya menuduh Typhoon dan menyuruh Typhoon ini untuk keluar dari tempat tersebut. Typhoon pun marah dan menyerang Penguin. Kemudian dia mengancam akan membunuh semua orang yang ada di sana. Tiba-tiba sebuah peluru menembus wajah Typhoon ini. Peluru tersebut berasal dari The Comedian yang juga sudah sampai di tempat tersebut. The Comedian mulai menargetkan marionet dan menembak. Namun tembakannya malah mengenai penjahat lain. Mem yang melihat kekasihnya menjadi incaran mulai berdansa di atas tangga untuk menarik perhatian The Comedian. The Comedian pun mulai mengincar mem ini. Namun pandangannya terhalang oleh Giganta yang mulai menjadi raksasa dan menyerang The Comedian. Riddler pun menyuruh The Mime ini untuk segera pergi dari situ dan juga menyuruh The Comedian untuk berhenti. Namun The Comedian malah menembaki kaki The Riddler ini. Suasana pun menjadi sangat kacau saat The Comedian ini melemparkan sebuah granat dan granat tersebut pun meledakkan tempat tersebut. Marionet dan mem pun berlari menjauh dari tempat itu dan menemukan sebuah tempat bersembunyi. Di tempat tersebut, marionet dan mem ini malah melakukan aktivitas berkembang biak. Dan setelah selesai, marionet teringat akan kejadian masa lalunya, di mana dia sedang melahirkan bayinya dan sedangkan mem ini berada di penjara. Setelah marionet ini melahirkan, bayinya dibawa pergi oleh seseorang yang entah siapa itu. Setelah teringat hal itu, marionet mengatakan kepada mem bahwa mereka harus menemukan bayi mereka itu. Tiba-tiba mereka digerebek oleh The Comedian yang berhasil mengejar. Sambil mengarahkan pistolnya, The Comedian bertanya di mana keberadaan Ozymandias sekarang. Dan di saat akan menembak pasangan bugil ini, The Comedian tersengat serangan listrik yang dilakukan oleh Joker. Joker berkata kalau Joker menyukai marionet dan mem ini karena mereka berdua bisa membuat Joker ini tertawa. Dan isu ke-6 pun berakhir di sini. Oke, segini dulu untuk video Doomsday Clock bagian ketiga ini. Like dan subscribe channel ini biar admin Bujang semakin semangat untuk bikin konten menarik lainnya. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.